Halo, gue YouTuber Kepo. Kali ini gue bakal ngebahas Edozel. Jadi Edozel ini punya dua channel, yaitu ini channel pertamanya Edozel dan juga yang utama. Saat ini hampir mencapai 900.000 subscriber. Kemudian channel keduanya Edozel Days yang sudah mencapai 252.000 subscriber. Dan dengan jumlah subscriber hampir mencapai 900.000, Edozel itu masuk ke peringkat ketiga di Indonesia sebagai YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak ya di Indonesia. Peringkat keduanya Musica Studio dan peringkat pertama Raditya Dika. Tapi Raditya Dika kan terkenalnya lewat blog awalnya, kemudian dia masuk ke penulisan buku, ke dunia penulisan buku, kemudian film. Dia juga sempat Twitter ya, terkenal di Twitter, kemudian stand up komedian. Jadi awalnya memang Raditya Dika itu bukan dari YouTube. Setelah terkenal baru dia ke YouTube. Sedangkan Musica Studio ini studio rekaman musik ya, jadi nggak masuk hitungan sih menurut gua. Jadi kalau yang benar-benar YouTuber murni, yang benar-benar dari nol terkenal di YouTube itu Edozel ya. Kalau menurut gua, jadi Edozel itu benar-benar mulai dari nol di YouTube dan terkenal sampai seperti sekarang itu karena YouTube. Dan kalau lihat channelnya kan ada dua. Channel yang pertama Edozel itu sebenarnya lebih ke parodi dan komedi. Kadang ada game, ada vlog juga. Sedangkan channel kedua isinya kegiatan sehari-hari Edozel, video game versi nggak diedit, adegan salah, blooper, sama Easy Talk yang membahas atau ngobrol tentang hal-hal yang menarik dan bisa jadi inspirasi. Dan di sini juga Edozel bilang channel Edozel Day itu lebih ke kontribusi dia terhadap masyarakat yang memberikan dampak positif. Sedangkan channel Edozel itu lebih ke lucu-lucuan, hiburan, komedi gitu buat ketawa sama-sama. Nah, dari mana sih sebenarnya nama Edozel? Jadi nama Edo jelas dari namanya Edo Pratama ya, nama panjangnya kan. Tapi Zel itu dari karakter Final Fantasy 8, yaitu Zeldins. Ini dia karakternya. Sebenarnya bukan karakter utama sih di Final Fantasy 8, tapi gue sendiri juga lumayan favorit lah. Kalau gue kan sempat main Final Fantasy 8, dia salah satu karakter favorit gue di Final Fantasy 8. Nah, Edo itu menggunakan nama Zel karena ingin menjadi seperti Zel yang bergaulnya mudah bergaul, kemudian selalu bersemangat, riang dalam situasi apapun. Karena dulunya tuh Edozel adalah seorang anak broken home, dan Edo itu dari kecil nggak tahu ayahnya siapa, ibunya juga nggak pernah cerita soal ayahnya karena setiap ditanya ibunya selalu sedih. Nah, karena itu Edo tumbuh menjadi anak yang pendiam, nggak punya teman, apalagi setelah ibunya pergi ke Papua dan ikut suaminya yang baru. Edo harus berjuang sendirian di Jakarta. Nah, di situ Edo berubah dari anak yang pendiam, dia pengen menjadi lebih gaul seperti Zel, makanya nama dia jadi Edozel. Ya, semua itu sebenarnya untuk nutupi kekosongan dia sih. Karena anak broken home itu ngerasa kosong, ngerasa sepi, karena sebenarnya butuh kasih sayang orang tua, terutama ayahnya ya, yang sama sekali belum pernah ketemu katanya, dan nggak tahu. Nah, Edo kemudian mencoba berlatih breakdance dan sempat menjadi guru dance juga, kemudian jadi MC. Nah, sebenarnya tujuan Edo tuh ingin menjadi terkenal, cita-cita dia, ingin jadi artis. Makanya Edo tuh sering casting acara TV, casting VJ MTV, menjadi boys band. Ini boys bandnya adalah Mr. B, Edo yang paling kanan. Ini Edo. Tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Padahal waktu itu boys band tuh lagi ngetop-ngetopnya ya, waktu tahun berapa sih? Yang waktu Smash juga lagi ngetop-ngetopnya aja. Jadi Edo juga sempat bikin boys band, tapi semuanya gagal katanya. Nah, di sana Edo mulai berpikir untuk ibaratnya apa ya, ingin terkenal di YouTube karena Shinta Jojo. Shinta Jojo tuh terkenal di YouTube karena lip sync Keong Racun. Bener, ini udah lama banget sih, dan re-upload sebenarnya yang aslinya nggak tahu kemana. Dan setelah melihat Shinta Jojo, Edo juga pengen terkenal seperti mereka. Makanya bikin video YouTube. Video pertamanya itu ini dia tentang sketsa komedi sih sebenarnya, tentang obat kurus terbaru. Jadi ngelucu-lucu gitu, tapi videonya gagal karena yang nonton tuh cuma dikit banget, cuma segelintir katanya. Tapi sekarang udah terkenal sih, yang nonton udah 402.000 view ya. Nah, setelah gagal di sini, Edo mulai membuat ide baru, yaitu membuat channel Happy Holiday Indonesia bersama Reza Oktavian, Jehri, dan yang lainnya. Channel ini tuh isinya adalah permainan berbahaya, kegiatan gila yang lucu-lucu gitu. Dan kita bisa lihat ada goreng pisang dengan tangan kosong, kemudian menerjang air mancur,
biji melepuh, jadi benar-benar yang berbahaya semuanya ya. Dan yang booming adalah Gangnam Style Flash Mob. Ini juga sebenarnya re-upload karena Edozel udah menghapus videonya. Gangnam Style Flash Mob itu sempat mencapai jutaan view. Dia jadi nari-nari gitu Gangnam Style, ngajak masyarakat semua di Bundaran HI dan sempat booming, viral. Dan channel ini jelas berbeda ya sama yang sekarang karena masih banyak kata-kata kasar gitu, permainan dan challenge-nya juga kurang baik untuk ditiru. Contohnya seperti yang dugem di busway ini nih, Harlem Shake Sexy on Public Bus Busway Happy Holiday Indonesia. Jadi dia di busway gitu ngedugem, sebenarnya mengganggu fasilitas umum ya. Terus ada cewek-cewek seksi gitu, pakai baju juga seksi. Ya rada-rada menjurus ke seksualitas, jadi tujuannya untuk menarik view. Ya buat channel HHI itu tujuannya sebenarnya untuk menjadi artis. Edozel ingin menjadi terkenal, menjadi populer dan digilai cewek-cewek. Jelas tujuannya berbeda sama yang sekarang ya. Dan kontennya juga sangat berbeda, 180 derajat. Karena Edo yang dulu tuh beda sama yang sekarang. Edo yang dulu tuh suka hura-hura, gonta-ganti pacar katanya, berpesta, dugem. Gua juga taunya dari video ini yang sharing kebaikan Tuhan dalam hidup Edozel. Kalian bisa nonton di Edozel Days. Dia cerita semua tentang masa lalu dia. Tapi Edo juga cerita dia hura-hura, gonta-ganti pacar, pesta, dugem, semuanya itu malah bikin dia makin kosong katanya, malah dibikin dia makin sepi. Ya karena telah jadi anak yang broken home, dia itu pelampiasannya ke sana, tapi sebenarnya malah jadi makin kosong dan sepi. Edo tuh diselingkuhi sama pacarnya padahal udah mau married. 2 minggu sebelum prewedding, mantan pacarnya ketahuan karaokean sama cowok lain. Pacarnya selingkuh. Nah, di situ Edo sangat marah, sedih dan memutuskan hubungan. Edo yang sebenarnya udah rapuh, udah depresi, udah sedih, jadi makin depresi ya, sangat sedih gitu. Bertambah lagi bebannya. Dan bahkan karena itu Edo kepikiran untuk bunuh diri. Tapi Edo jadi jalan-jalan di Mall Central Park sendirian. Ada di Mall Central Park itu kan ada gereja. Nah di sana di gereja Edo menumpahkan semua perasaan sedihnya kepada Tuhan dan menangis. Ya semenjak saat itu Edo jadi sering ke gereja. Lambat laun Edo jadi mulai berubah, mulai mengurangi hura-hura dan hal negatif. Perubahan Edo ini seiring dengan perubahan channelnya ya. Jadi channelnya juga berubah, yang semula ya seperti Happy Holiday Indonesia, dan merubah channelnya menjadi namanya sendiri yaitu Edozel, membubarkan Happy Holiday Indonesia. Nah personil HHI yang lain seperti Reza Octavian juga buat channel sendiri, kalian tahu, yang fokusnya ke gaming itu sukses besar dengan subscriber hampir 800.000, di bawah Edozel 1 peringkat ya untuk subscriber terbanyak. Kemudian personil lainnya seperti Syahri, itu Syahri bikin bukan HHI Happy Holiday Indonesia, tapi videonya nggak viral seperti dulu ya. Subscribernya 5.569. Ya sepertinya sih kunci sukses dari HHI itu Edo dan Reza. Nah setelah itu visi dan misinya berubah. Yang semula pengen digilai cewek-cewek jadi populer dengan cara mendobrak aturan ala anak muda gitu, dia menjadi channel yang memberikan dampak positif. Jadi untuk semua orang, jadi channelnya tuh bisa dinikmati oleh semua orang, dan Edozel ingin memberikan dampak yang positif dari channelnya. Channelnya berisi komedi dan parodi yang ceria. Edo semakin terkenal dan cukup banyak tawaran dari TV. Kita bisa lihat portofolionya banyak banget dari TV. Ada dari Trans TV, ada dari Net TV, banyak banget. The Terang Show, Indosiar juga ada. Dia juga nge-host di TV, Kampus Extravaganza, usil banget, akhirnya datang juga. Ini musik dia, Let Me Go sama boyband Mr. B, kemudian Sexy Girl with Happy Holiday Indonesia. Edo malah jadi fokus bukan di TV ya, malah fokusnya di full time YouTuber. Jadi TV hampir dia tinggalkan sih, sebenarnya jarang banget dia muncul di TV karena dia mau fokus di YouTube menjadi full time YouTuber. MC juga dia tinggalkan, kali-kali aja jadi MC. Dan untuk tipikal cewek idamannya, Edozel itu ngefans sama Haruka JKT48 ya. Katanya sih dia juga sering nge-like Instagramnya Haruka JKT48. Selain itu dia juga ngefans sama Raisa. Tapi sebenarnya Edozel udah punya istri namanya Cilaura. Jadi Cilaura ini dulu kerja di bank, tapi setelah sama Edo dia jadi manajernya Edo. Nah kebayang sih gimana mantannya yang dulu itu tuh yang nyelingkuhin Edo. Sekarang kan Edo udah sukses. Ya pasti bener-bener istilah di balik pria yang sukses pasti ada mantan yang menyesal. Gue yakin mantannya pasti nyesel banget. Dan waktu itu Edo sempat diwawancara, gimana sih caranya channel Edozel jadi besar seperti sekarang? Edo cuma menjawab,
terus berdoa, berusaha, dan mengandalkan Tuhan katanya. Karena Tuhan saya bisa menjadi seperti sekarang. Karena itu channel ini tujuannya untuk memberikan dampak positif bagi semua orang. Begitu kata Edozel. Dan Edozel yang dulu sempat sombong katanya, sempat ke Jepang juga dan gagal jadi gembel di Jepang karena kesombongan dia. Sekarang dia belajar dari pengalaman hidup dia menjadi lebih rendah hati. Nah karena itu channelnya tuh memberikan dampak positif ya buat kita semua. Makanya Edozel tuh sangat tegas, terutama dengan komentar yang berkata-kata kasar. Provokasi, tidak menghargai pendapat orang lain, pasti itu semua komentar seperti itu akan langsung diblok. Karena Edozel nggak mau komentar seperti itu membawa dampak negatif bagi yang membacanya. Apalagi penonton YouTube Indonesia juga banyak anak di bawah umur. Nah, kemudian Edozel kan sekarang udah mulai jarang berkolaborasi dengan YouTuber lain. Di sini ditanya juga sama penontonnya, kenapa sih jarang kolaborasi sama YouTuber lain? Dan Edozel menjawab karena pertama dia sibuk, dia kan punya 2 channel. Dan juga biasanya dia tuh memilih YouTuber yang mau kolaborasi sama dia. Biasanya yang dipilih itu yang punya tujuan dan pendapat yang sama. Kalau berbeda biasanya sih Edozel bakal tolak ya. Karena itu bisa kelihatan siapa aja yang punya pendapat sama, seperti contohnya Usama Harbata, Taraat, itu punya visi yang sama lah sama Edozel. Yang pasti intinya dia itu nggak mau ada kata-kata kasar di channelnya gitu. Ya jadi dari semuanya, cerita dia, masa lalu dia, kisah hidup Edozel itu bisa jadi salah satu YouTuber ya yang menginspirasi. Edozel juga udah menginspirasi gua karena dia gue jadi makin sadar kalau semakin besar suatu channel YouTube maka semakin besar dampak dan pengaruhnya bagi masyarakat atau netizen. Awalnya gue bikin channel YouTube ini, YouTuber Kepo, cuma buat iseng, gak ada tujuan apa-apa. Karena gue pikir yang nonton juga paling cuma belasan atau puluhan. Tapi setelah subscriber gue meningkat mencapai puluhan ribu, gue jadi sadar gue juga bisa bawa dampak buat para penonton ya. Tinggal pilih aja gue tuh mau jadi channel yang membawa dampak negatif atau dampak positif gitu. Gue pribadi memilih menjadi yang membawa dampak positif. Karena itu sekarang gue berusaha untuk memilah konten dan gaya bahasa. Dalam komunikasi juga gue mencoba untuk menggunakan kata-kata yang gak kasar ya. Jadi kata-kata yang halus tanpa kata-kata kasar. Dan gue berusaha untuk menghargai setiap pendapat orang lain. Ya akhir kata, semoga channel gue ini, YouTuber Kepo, bisa sama-sama membawa dampak positif seperti channelnya Edozel. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel gue YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.